Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku Raihan, Saya Akila. Saya Aldo. akan mengerjakan tugas dari Ibu Hudarti selaku guru pengampu mata pelajaran sosiologi, dan izinkan juga di sini kita akan membahas materi tentang perbedaan sosial dan spesifikasi sosial, dan juga izin juga ya Ibu, kami mengerjakannya di luar, dan juga videonya juga lagi diedit ya Ibu. Yakil, gimana? Man. Udah, Assalamualaikum. Man, mau nanya dong, perbedaan sosial itu apa sih? Perbedaan sosial. Jadi perbedaan sosial adalah perbedaan di antara struktur masyarakat yang dimana perbedaan ini dapat terjadi jika adanya suatu pergesekan di antara masyarakat seperti ras, agama, jenis kelamin, dan juga di dalam perbedaan sosial ini dapat menunjukkan suatu indikator seperti struktur sosial. Terus struktur sosial itu apa? Struktur sosial adalah pengelompokan masyarakat di dalam kehidupan sosial itu sendiri, seperti status sosial, terus juga kedudukannya sebagai apa, dan juga perannya sebagai apa. Dan juga di dalam struktur sosial itu dapat menumbuhkan lagi indikator, yaitu status sosial, yang dimana status sosial itu memberikan suatu indikator ketiga, yaitu ascribed status, achievement status, dan assignment status. Ascribed status yaitu gelar yang didapat oleh keluarganya sendiri, seperti keluarga kerajaan, keluarga kebudayaan. Yang kedua ada achievement status. Achievement status adalah gelar yang didapat dari usahanya sendiri, seperti menjadi polisi, pekerja keras, dan juga Polri, TNI, seperti itu. Yang terakhir ada assignment status. Status ini didapat oleh masyarakat seperti presiden, dewan guru, terus dewan pemerintah, dan juga jenderal-jenderal di kepolisian atau kemiliteran, itu didapat dari assignment status. Gitu. Makasih ya. Kan tadi udah dijelasin faktornya. Terus ada faktor lain nggak sih? Ada faktor geografi. Jadi faktor geografi ini dilatar belakangi oleh letak geografis, iklim, topografi, dan juga budaya. Dan juga di dalam itu muncullah yang kedua, yaitu diferensiasi sosial. Tadi udah dijelasin bagiannya. Ada lagi nggak sih? Ada dong, ada faktor geografis. Faktor geografis ini meliputi adalah adanya letak geografis, iklim, topografi, dan juga budaya. Nah, di dalam itu juga selain faktor geografis juga terdapat diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial ini dapat diciri-cirikan seperti adanya perbedaan sosial dan juga budaya. Ya. Jadi di dalam diferensiasi sosial juga terdapat macam-macamnya, seperti jenis kelamin, profesi, klan, budaya, dan juga di sini tercatat adanya ras dan juga agama. Jadi ada 6 macam ciri-ciri diferensiasi sosial. Yang kedua ada stratifikasi tertutup. Beda dengan yang stratifikasi terbuka. Stratifikasi tertutup ini tidak bisa mengubah kelas mereka menjadi kelas yang lebih tinggi. Yang terakhir, yang ketiga adalah sistem stratifikasi campuran. Sistem ini adalah campuran dari stratifikasi terbuka dan tertutup. Selanjutnya ada oligarki. Oligarki adalah sistem pemerintah di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh orang-orang yang seperti contohnya kaya, berkuasa, dan memiliki pengaruh yang besar. Selanjutnya ada demokrasi perbedaan. Demokrasi perbedaan adalah sistem pemerintah di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Selanjutnya ada sosial. Sosial memiliki 2 faktor, yaitu pendidikan dan keahlian. Selanjutnya ada bentuk stratifikasi dalam ekonomi. Ciri-cirinya sangat kaya, dan miskin. Yang terakhir adalah bentuk stratifikasi sosial. Ada politik kasta memiliki 3 ciri, yaitu kesatria, brahmana, dan sudra. Terima kasih. Selanjutnya ada 3 sifat stratifikasi, yaitu yang satu ada terbuka, yang kedua ada tertutup, yang ketiga ada campuran. Kita menjelaskan yang terbuka dulu. Yang pertama ada stratifikasi terbuka. Pada saat ini masyarakat bisa mengubah kelas sosialnya melalui berbagai usaha. Stratifikasi tertutup berbeda dengan sistem yang pertama. Di sini stratifikasi tertutup tidak bisa merubah kastanya
ke yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir, yang ketiga, stratifikasi campuran adalah sistem gabungan dari stratifikasi terbuka dan tertutup. Mereka bisa mengubah dan tidak bisa mengubah. Bentuk-bentuk stratifikasi dalam ekonomi ada 3 ciri, yaitu sangat kaya, kaya, dan miskin. Yang kedua ada bentuk dari politik kasta, yaitu ksatria, brahmana, dan sudra. Selanjutnya ada oligarki. Oligarki adalah kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kekayaan, perusahaan, atau pengaruh besar. Yang kedua ada demokrasi perbedaan. Demokrasi adalah sistem pemerintah di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Yang selanjutnya yang ketiga ada sosial. Menjadi beberapa faktor, yaitu pendidikan dan keahlian. Selanjutnya ada stratifikasi sosial yang dimana pembagian masyarakat atau pengelompokan masyarakat yang dimana lapisan yang dipisahkan oleh faktor-faktor seperti faktor kekayaan, pendidikan, dan kehormatan. Ini dapat menimbulkan hierarki yang membuat individu atau kelompok memiliki akses yang tidak adil seperti pada sumber daya alam, hak, dan kesempatan dalam bermasyarakat. Stratifikasi memiliki 3 contoh. Contoh pertama adalah perbedaan gaya hidup yang dimana golongan ke atas lebih cenderung mendapatkan akses lebih banyak kepada masyarakat. Berbeda sebaliknya dengan golongan ke bawah yang tidak memiliki kesempatan yang sama. Yang kedua, perbedaan dalam SDA atau sumber daya alam yang dimana golongan ke atas lebih cenderung memiliki kesempatan dan akses yang lebih mudah karena mereka memiliki seperti untuk membeli tanah, membeli kelengkapan yang lebih mumpuni, dan sebaliknya golongan menengah ke bawah tidak memiliki hal tersebut dan dapat mempengaruhi. Ini ngetik baik. Yang kedua, perbedaan SDA yang dimana golongan ke atas lebih mudah dibanding golongan ke bawah karena mereka memiliki uang untuk bisa membeli seperti tanah, kelengkapan yang lebih mumpuni, dan lain sebagainya. Yang berbeda dibanding golongan menengah ke bawah yang dimana mereka tidak mempunyai hal tersebut yang dapat membuat mereka menjadi lebih sulit untuk maju. Yang ketiga, perbedaan kemampuan yang dimana golongan ke atas lebih cenderung memiliki kemampuan yang lebih mumpuni karena mereka memiliki uang untuk bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi seperti pelatihan khusus seperti itu, dan sedangkan golongan ke bawah tidak memiliki hal tersebut yang dapat membuat mereka jauh tertinggal dari golongan ke atas. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam pembuatan video, dan juga terima kasih kepada Ibu Fardanti selaku guru pengampu mata pelajaran sosiologi. Itu saja yang dapat kelompok kami ditunjukkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.